Terkait dengan materi tentang sholat berjamaah, ini kita sangat penting di dalam sholat berjamaah, yaitu menjadi pemimpin di dalam sholat berjamaah. Kita sebut ini adalah imam dari pemimpin daripada sholat berjamaah. Apa itu syarat-syarat menjadi imam? Jadi tidak semua sembarangan orang maju menjadi imam, itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, seorang imam itu harus mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasannya agamanya dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Harus seorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas lah yang dibolehkan menjadi imam. Yang keempat, yaitu berakal sehat, tidak gila. Orang gila tidak boleh menjadi imam. Kalau imamnya gila, gimana jamaahnya? Berarti lebih dari gila. Yang berikutnya yang adalah balik, itu udah dewasa, sudah mimpi lah ya, sudah mimpi. Untuk laki-laki sudah haid, bagi yang perempuan itu tanda-tanda daripada dewasa, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang berikutnya berdiri pada posisi yang paling depan, imam berada di depan, sedangkan makmum berada di belakang imam. Jangan imamnya berada di belakang, itu terbalik. Kemudian yang berikutnya seorang laki-laki, jadi imam ini harus laki-laki, tidak boleh perempuan, kecuali kalau makmumnya itu perempuan, boleh dia imamnya perempuan. Tapi kalau sholat berjamaahnya itu seperti tarawih, kita lihat ada laki-laki ada perempuan, maka laki-laki lah yang menjadi imam, perempuan menjadi makmum. Tetapi kalau jamaahnya semuanya perempuan, maka itu boleh perempuan menjadi imam dan makmumnya juga perempuan. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Jadi kalau sudah ada imam kemudian ada makmumnya, kemudian dia jadi imam lagi untuk makmum yang di belakangnya, itu enggak. Jadi hanya ada satu imam. Materi berikutnya terkait dengan sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyafatinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salat atau meringkasnya salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Bagaimana cara melakukan salat takdim? Jadi dalam sholat jamaah dan qashar itu terbagi menjadi 2, yaitu sholat takdim dan takhir. Yang pertama, cara melaksanakan jamaah takdim, misalnya zuhur dengan asar, adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat, yaitu wudhu dan sebagainya. Yang kedua, bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat dengan diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada takbiratul ihram. Contoh daripada niat jamak takdim adalah usolli fardhu zuhri 4 rakaat majmu'an ma'al asri jam'a takdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk jamaah takdim yang diqashar, cara melaksanakannya, jadi kalau tadi di jamaah digabung, kalau ini diqashar artinya diringkas. Yang pertama, memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat, yaitu wudhu dan sebagainya. Yang kedua, melaksanakan sholat didahului dengan iqomah. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamaah takdim dan diqashar. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Di sini artinya qashar adalah diringkas dari 4 rakaat pada salat zuhur menjadi 2 rakaat dan salat asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang seharusnya 8 rakaat
menjadi 4 rakaat. 2 rakaat untuk zuhur, 2 rakaat untuk asar. Ini disebut dengan qashar. Salat kusuf atau salat gerhana matahari. Salat sunnah kusuf atau kusufus samsi adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan salat ini adalah sunnah muakkad. Atau pelaksanaan kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai terjadi, jamaah berkumpul di masjid. Salah satu dari jamaah tersebut muadzin untuk menyerukan panggilan sholat, yaitu adzan. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Hal yang membedakan sholat kusuf dibandingkan sholat pada umumnya adalah sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat salat kusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena terjadinya adalah 2 kali ruku kemudian bangkit kembali, sehingga dibaca Al-Fatihahnya totalnya sebanyak 4 kali. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sebab-sebab sujud sahwi, sebab-sebab orang yang sholat melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Yang keempat, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaatnya. Terkait dengan puasa di bulan Ramadan, orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan, berpuasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Akan tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak berpuasa. Adapun orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa adalah yang pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah, namun ia harus menggantikannya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Yang keempat, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, ia wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Jadi ini berjanji, apabila dia berhasil maka dia akan berpuasa misalnya. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Misalnya kamu ingin sekali lulus SMP dan memperoleh predikat 10 besar di sekolah. Jika keinginan mulia itu terwujud, maka kamu wajib untuk berpuasa. Kembali kita lihat surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi di sini kita diwajibkan untuk memilih makanan yang halal lagi juga yang baik. Terkait dengan materi makanan yang haram, yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram di dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alad nusubi wa antas taqsimu bil azlam dzalikum fisqun. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang tercekik itu juga tidak boleh, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi ketika sebelum mati itu masih ada napasnya, masih hidup dalam sekarat, itu disembelih, itu baru boleh dimakan. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula menjadi mengundi nasib dengan azlam atau anak panah,
karena itu perbuatan fasik, judi maksudnya. Dalam ayat tersebut makanan yang dinyatakan haram adalah yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, yang kelima hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas. Yang keenam hewan yang disembelih untuk berhala. Semua jenis makanan yang mendatangkan madorot, bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah ini tidak diperbolehkan. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'is, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi kalau ada hewan yang berbahaya bagi kesehatan kita, jiwa kita, akal kita, tidak boleh, itu haram. Ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing dan domba yaitu yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, dan tidak cacat. Yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih, sudah pernah berganti gigi. Jadi apabila 2 syarat ini tidak dipenuhi, misalnya kurang sehat, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban atau akikah. Urutan daripada pelaksanaan haji, yang pertama persiapan menuju Arafah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, melontar jumroh Aqobah, tahallul awal, melontar jumroh ula, wusta, dan Aqobah, tawaf ifadah, sa'i haji, tahallul sani manakala belum tahallul di Mina Aqobah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi, kedokteran, obat yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. B. Kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat dikenal dengan Abul Qasis. Karyanya berjudul At-Ta'rif Liman Ajaza an Ta'lif, yang pada abad 12 telah diterjemahkan oleh Gerard of Ceremona dan dicetak ulang di Genoa 1497 Masehi, Basel 1541 Masehi, dan Oxford 1778 Masehi. Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas di Eropa. Yang ketiga, sejarah. Yang menguasai daripada ilmu sejarah, yang pertama Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya berjudul At-Tarikh. Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Yang ketiga, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, karya Al-Muktabis fi Tarikh Rijal Al-Andalus dan Al-Matin. Dan yang keempat, bahasa dan sastra. Di antaranya tokoh terkenal di bidang bahasa dan sastra itu adalah Ali Al-Qali, karya Al-Amali Al-Nawadir, wafat pada tahun 696 Masehi.